Korban terakhir ledakan pipa gas bawah tanah yang menghancurkan suatu unit bangunan di kawasan perumahan elit Grand Polonia, Kota Medan berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia pada Selasa sore. Penemuan ini setelah belasan jam proses pencarian oleh tim gabungan dari Basarnas, Polrestabes Medan, petugas damkar, serta relawan menggunakan peralatan berat dan manual. Dengan penemuan tersebut, total korban tewas menjadi 3 orang, sedangkan 3 orang lainnya berhasil diselamatkan. Sebelumnya pada Selasa siang, petugas berhasil menemukan 1 korban berjenis kelamin perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara korban bernama Jessica, istri dari pemilik rumah, dievakuasi dari dalam kamar mandi lantai 2 dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa pagi. Seluruh korban diketahui merupakan satu keluarga yang berada di dalam bangunan saat ledakan terjadi. Puji Tuhan, tepat 18.00 atau jam 6 sore di hari ini, korban ke-6 dan terakhir sudah dapat dievakuasi. Dan saat ini dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Medan. Mengalami meninggal dunia ada 3 korban dan 3 lainnya terdiri dari 2 masih dalam perawatan dan satu dalam keadaan sehat polanya. Meski seluruh korban telah ditemukan, penyidik membentuk tim khusus untuk mendalami penyebab pasti terjadinya ledakan dan menentukan ada atau tidaknya unsur kelalaian. Sebelumnya pada Senin sore, ledakan keras menghancurkan rumah mewah berlantai 2 di Kompleks Perumahan Grand Polonia Medan, Kota Medan. Ledakan terjadi saat sejumlah pekerja sedang merenovasi bangunan. Sejumlah kendaraan riksa tertimpa runtuhan bangunan, sementara beberapa pekerja berhasil menyelamatkan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobby Pakpahan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pegawai agen BRI Link di Sukabumi, Jawa Barat bertaruh nyawa dengan berupaya menggagalkan aksi perampokan di tempatnya bekerja. Ya, tangan korban terkena sabetan senjata tajam oleh pelaku. Kamera pengawas merekam seorang pria mendatangi gerai briling di Kampung Sinagar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku sempat menodongkan senjata tajam meminta wanita pegawai gerai menyerahkan sejumlah uang. Namun aksinya tak berjalan mulus. Korban justru berteriak dan melawan sehingga terjadi keributan di dalam gerai. Pelaku pun akhirnya melarikan diri dengan sepeda motornya. Sementara korban yang masih syok segera menutup pintu untuk mengantisipasi pelaku kembali. Akibat kejadian tersebut, tangan korban terluka akibat terkena senjata tajam yang dibawa pelaku. Dia juga enggak yang begitu, cuman dia udah nyodorin senjatanya. Jangan teriak, terus jangan teriak, masukin uang. Oh gitu? Ya, nyuruh masukin uang. Masukin uang. Kejadian perampokan tersebut telah dilaporkan korban ke polisi. Korban berharap petugas kepolisian lebih intens meningkatkan patroli agar kejadian serupa tak terulang kembali. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah mendeteksi keberadaan Jesslyn Wijaya, atlet golf yang diduga diculik oleh 5 orang tidak dikenal. Dari pemeriksaan manifest penerbangan pesawat, korban diduga telah meninggalkan Indonesia menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Aparat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan aksi penculikan yang dialami seorang atlet golf, Jesslyn Wijaya. Pihak kepolisian telah mendeteksi keberadaan korban yang telah meninggalkan Indonesia. Hal itu diketahui dari pemeriksaan manifest penumpang di mana Jesslyn Wijaya terindikasi terbang ke Kuala Lumpur bersama 2 kerabatnya berinisial EA dan EI. Ketiganya berangkat dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah beberapa hari lalu. Meski begitu, polisi belum bisa menyimpulkan apakah ada unsur paksaan atau atas keinginan sendiri, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi baik dari korban maupun keluarga. Ada indikasi bahwa yang bersangkutan J ini sudah
meninggalkan Indonesia atau terbang berdasarkan manifest yang kami temui melalui Jawa Tengah, Bandara Ahmad Yani, bersama dengan 2 orang yang kami juga ketahui 2 orang tersebut adalah kerabatnya, EA dan EI. Sementara rekan korban berinisial NA yang telah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat sempat mengajukan pencabutan perkara pada Minggu 19 Juli kemarin, namun belum dikabulkan oleh pihak penyidik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, seorang atlet golf putri hilang diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun sang nenek di restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meski pihak pelapor telah mencabut laporan, namun polisi tetap menggelar penyelidikan. Kabar mengejutkan datang dari dunia olahraga golf tanah air. Seorang atlet putri, Jesslyn Wijaya, diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun sang nenek di restoran kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki dugaan penculikan ini. Sejumlah saksi telah diperiksa dan rekaman CCTV lokasi tengah diperiksa untuk mengidentifikasi para pelaku. Meski pelapor yang juga teman dekat korban mencabut laporan, namun polisi masih tetap menyelidiki kasus ini untuk memastikan ada tidaknya unsur penculikan yang dialami korban. Kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut. Artinya korban sudah ditemukan? Belum. Jadi untuk korban sendiri masih kami lakukan penyelidikan keberadaannya. Ada kemungkinan tidak di kota Jakarta, namun kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan menemukan benarkah peristiwa ini atas kemauan korban atau memang ada dugaan tindak pidana penculikan seperti yang dilaporkan di awal. Menurut kesaksian, saat kejadian korban dibawa paksa pria berbadan kekar dengan mata serta mulut dibekap. Meski sempat berteriak minta tolong dan memberontak, korban tetap digotong paksa masuk ke dalam mobil. Setelah kejadian itu, pihak keluarga dan teman-teman tidak bisa menghubungi dan mengetahui keberadaan korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, masih tentang orang hilang, pemirsa. Pemuda asal Madiun, Jawa Timur hilang dari rombongan saat tur wisata di Korea Selatan. Keluarga mengaku tak mengetahui anaknya pergi ke luar negeri dan berharap anaknya ditemukan dalam keadaan selamat. Ibunda dari Femas Yani Arianto, usia 22 tahun, pemuda asal Madiun yang dilaporkan hilang saat berwisata di Korea Selatan, memang mengaku sama sekali tidak mengetahui keberangkatan anaknya ke luar negeri. Menurut si ibu, anaknya tersebut hanya berpamitan untuk pergi bekerja di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, pemerintah Desa Batengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, membenarkan jika Femas warganya hilang di Korea Selatan dari media sosial. Pak, itu diketahui hilang, pihak lurahan tahunya dari mana, Pak? Kami tahu dari sosial media, dari TikTok, dari Facebook yang sudah beredar. Apakah ada keluarga mengadu ke kelurahan? Untuk sementara ini belum. Harapan saya semoga anak saya diparingi umur panjang, badannya sehat dimanapun dia berada. Saya doakan terus. Mungkin yang disampaikan ke putranya. Ya, jaga diri, hati-hati dimanapun. Soalnya saya tidak tahu di mana. Menurut Muatin, selama ini anak kedua dari 3 bersaudara tersebut tidak pernah meminta uang saku untuk keberangkatannya ke luar negeri. Persoalan ini berkembang setelah ibu berusia 56 tahun ini menerima panggilan telepon dari pihak yang mengaku dari Biro Tur yang memberangkatkan anaknya. Ia lalu diminta menanggung kerugian puluhan juta rupiah akibat hilangnya Femas dari rombongan tur wisata di Korea Selatan. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang oknum polisi berdinas di Polres Wonogiri melakukan pelecehan terhadap anak dari rekan kerjanya. Ironisnya, pelaku juga dikenal sebagai pemilik pondok pesantren di Wonogiri, Jawa Tengah.